Saudara-saudara yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Renungan Anggur Baru, edisi Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Mari mengawali renungan kita pada kesempatan ini, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dengan mengutus sabda kebenaran dan Roh Pengudus ke dalam dunia, Engkau telah mengungkapkan kepada manusia misteri-Mu yang mengagumkan. Semoga dengan iman yang benar kami mengakui kemuliaan Tritunggal yang kekal dan menyembah keesaannya dalam keagungan kuasa-Nya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berdaulat bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang Tritunggal Maha Kudus, ada banyak hal yang bisa kita bicarakan. Dan dalam pembicaraan-pembicaraan itu juga ada banyak perdebatan-perdebatan. Kalau kita lihat dalam media sosial atau juga di akun YouTube, salah satu saudara kita, Ustadz Abdul Somad, pernah memberikan pernyataan, saudara-saudariku Nasrani, minta maaf saya tidak bisa mengucapkan Selamat Natal, karena dengan mengucapkan Selamat Natal antara lain saya mengakui Trinitas, saya mengakui bahwa Isa itu anak Allah, saya mengakui bahwa Isa Al-Masih lahir tanggal 25 Desember, dan saya mengakui bahwa Isa Al-Masih wafat di salib. Dari pernyataan saudara kita Ustadz Abdul Somad ini, itu antara lain mengungkapkan bahwa salah satu poinnya Trinitas atau Tritunggal Maha Kudus, yang kita sebut Tritunggal Maha Kudus, itu tidak diterima oleh semua pihak, dan bahkan banyak orang masih menentang tentang ajaran Tritunggal Maha Kudus. Jangankan di luar gereja, jangankan di luar gereja, di dalam gereja pun muncul perdebatan tentang Tritunggal Maha Kudus. Kalau kita membaca sejarah gereja, hal itu sangat nampak, perdebatan-perdebatan dari abad pertama, abad kedua, dan seterusnya. Bahkan sampai para paus pun itu masih muncul perdebatan tentang bagaimana mengakui Allah Tritunggal Maha Kudus. Dari perdebatan-perdebatan itu banyak hal yang bisa kita ungkapkan, bahwa apa yang diungkapkan antara lain oleh Santo Agustinus. Kita pernah dengar cerita tentang bagaimana kisah beliau berjalan di pantai, dan dalam perjalanan itu ia berjumpa seorang anak kecil yang menggali kolam di pinggir pantai, lalu berusaha memasukkan air laut ke dalam kolam itu. Dalam dialog dengan anak kecil itu, Agustinus mengatakan, bagaimana kamu bisa memasukkan air laut yang begitu banyak ke dalam lubang yang kecil ini? Dan dari situ dikata anak kecil juga menjadi, menurut keyakinan imannya, itu merupakan pewahyuan dari Allah, mengatakan bahwa bagaimana otak kecilmu memasukkan Allah yang Maha Kuasa ini dalam otak kecilmu tuh. Mau mengungkapkan bahwa pergumulan tentang Tritunggal Maha Kudus ini tidaklah mudah. Manusia yang penuh keterbatasan tidak mungkin memahami secara tuntas tentang Allah Tritunggal Maha Kudus. Sehingga dari sinilah kita hanya bisa
merenungkan beberapa hal berkaitan dengan Allah Tritunggal. Dalam permenungan tentang Allah Tritunggal ini ada beberapa hal yang bisa disampaikan. Pertama, permenungan tentang Allah Tritunggal, sekarang kita menyebutkan bahwa Allah Tritunggal dalam rumusan satu Allah tiga pribadi. Satu Allah tiga pribadi. Dalam hal ini kita perlu memperhatikan secara baik bahwa dalam perjalanan sejarah yang perlu diperhatikan adalah titik pangkal permenungan tentang Allah Tritunggal Maha Kudus ini bukan pertama-tama persoalan rumusannya atau kata-kata dalam rumusan itu, tetapi penjelasan tentang Allah Tritunggal ini lebih pada fakta sejarah keselamatan yang dari awal mula penciptaan sampai zaman ini dan akan seterusnya. Jadi pergumulan tentang Allah Tritunggal harus kita lihat dalam konteks fakta sejarah. Dalam kitab suci tidak tertulis kata Tritunggal Maha Kudus, tidak ada kata itu. Tetapi bapak-bapak gereja merumuskannya berdasarkan fakta sejarah dalam yang tertulis dalam kitab suci maupun dalam tradisi. Dan disitulah dirumuskan tentang Tritunggal Maha Kudus, yakni satu Allah tiga pribadi, punya satu hakikat yakni Allah dan dalam wujud tiga pribadi. Dalam perjalanan sejarah itu dikatakan tentang persoalan pribadi, kata pribadi. Di sini kalau kata modern sekarang ini mengungkapkan tentang pribadi itu ada keterpisahan yang jelas. Pribadi saya, orang pribadi, dan mungkin pribadi seorang pastor lain atau umat lain, itu perbedaan yang sangat jelas. Tetapi dalam sejarah dikatakan secara baik dalam perumusan itu bahwa kalau kata aslinya yang dipakai yakni dalam kata Yunani hypostasis, maaf sekali lagi, hypostasis. Hypostasis ini mengungkapkan tentang bukan persoalan pribadi yang dalam arti modern sekarang ini, tapi ada keunikan masing-masing dalam Allah Tritunggal itu. Ada perbedaan masing-masing dan dikatakan soal peran. Memang dalam kata Latin pakai kata persona, pribadi. Tapi yang lebih jelas ini soal pakai kata Yunani. Sehingga dalam arti itu pribadi dalam konteks mau diungkapkan ada perbedaan keunikan masing-masing dalam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Perbedaan itu dan punya peran. Dan kita tahu dalam sejarah keselamatan Allah Bapa itu menciptakan alam semesta dan dilanjutkan karya itu dalam karya penyelamatan umat manusia dalam diri Yesus Kristus. Yesus datang untuk menebus umat manusia lewat wafat di kayu salib Sang Putra, dan dilanjutkan karya Roh Kudus dalam karya keselamatan itu lewat Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Sehingga disinilah dimunculkan bagaimana perbedaan peran-peran itu yang dalam bahasa modern, dalam bahasa Indonesia kita pakai kata pribadi yang berbeda-beda itu. Tapi sini mengungkapkan tentang keunikan masing-masing. Itu antara lain mengungkapkan tentang bagaimana kita bisa memahami secara terbatas rumusan Allah Tritunggal Maha Kudus ini. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Satu Allah, tiga pribadi. Tapi yang penekanannya yakni soal peranan masing-masing yang punya perbedaan-perbedaan situ. Tapi semuanya dalam kesatuan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dalam semuanya itu ada kesatuan. Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus punya kesatuan sama-sama untuk menyelamatkan dunia ini. Berkaitan dengan itu, maka pada kesempatan ini saya mengajak kita, banyak hal bisa kita perdebatkan, tetapi mari kita mengambil maknanya. Kalau perdebatan tentang Allah Tritunggal ini pasti tidak ada batasnya dan pasti punya banyak perbedaan, tetapi Gereja Katolik telah menyepakati rumusannya dalam dogma Tritunggal Maha Kudus ini, dan hal itu diwujudkan dalam berbagai sikap-sikap liturgis dan juga sikap-sikap pribadi.
Sehingga ada doa tanda salib yang secara pribadi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dengan berdoa tanda salib, dengan mengucapkan Allah Tritunggal itu, kita setiap saat mewartakan tentang Allah Tritunggal, tetapi mengungkapkan kesatuan kita dengan Allah Tritunggal lewat tanda salib, dan sekaligus meminta bantuan penyertaan Allah Tritunggal dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita mau menghidupi nilai-nilai kesatuannya. Dari sini maka beberapa hal yang bisa kita merenung atau ambil maknanya untuk kepentingan kehidupan kita setiap hari. Dalam perdebatan itu, orang bisa bilang saja, silakan kamu percaya yang kamu punya, jalani sesuai dengan keyakinan iman kamu. Kami juga jalani sesuai dengan keyakinan kami. Mengapa sampai gereja mau mempertahankan ini? Karena dalam kehidupan iman, gereja, setiap umat dalam gereja sudah mengalami kuasa-kuasa ilahi lewat ungkapan iman pada Allah Tritunggal, bahwa banyak orang bisa disembuhkan antara lain lewat Allah Tritunggal, lewat doa tanda salib, tetapi juga dengan mengungkapkan Yesus sebagai Allah. Lalu juga berbagai karunia-karunia Roh Kudus yang dipakai dalam setiap upaya pelayanan, itu karya-karya nyata dari Allah Tritunggal sampai sekarang, sehingga kuasa-kuasa ilahi itu masih bekerja sampai sekarang, sehingga gereja Katolik tetap mengakui tentang Allah Tritunggal Maha Kudus ini. Yang kedua, kita juga berupaya bagaimana mengambil buah-buahnya lewat sentiasa memuliakan Allah Tritunggal. Doa kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Keungkapan-ungkapan seperti itu kita mengungkapkan secara sederhana, memuliakan Allah Tritunggal. Dan selain memuliakan Allah Tritunggal, tetapi kita juga terutama mencontohi persekutuan cinta kasih, persekutuan Allah Tritunggal Maha Kudus. Dalam berbagai perdebatan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus selalu mengungkapkan kesatuannya. Yesus sendiri mengatakan, kalau kamu melihat aku kamu melihat Allah Bapa. Dan juga apa yang diwartakan atau disampaikan oleh Roh Kudus itu mengungkapkan pewartaan dari saya. Dalam arti Yesus sendiri menyatakan secara jelas tentang persekutuan itu. Juga ajaran dari para rasul mengungkapkan persekutuan itu. Sehingga kita dalam melepaskan berbagai pergumulan perdebatan tentang Allah Tritunggal, kita dimintakan untuk mengambil makna ini, menghidupi persekutuan Allah Tritunggal Maha Kudus, saling mengasihi satu sama lain. Walaupun ada perbedaan dalam kehidupan kita, sifat-sifat kita atau kemampuan kekurangan kita, tapi kita ungkapkan adanya kesatuan, selalu mengasihi satu sama lain dalam kehidupan kita. Peranan-peranan yang ada dalam diri kita, kita padukan untuk mengembangkan kehidupan kita menjadi lebih baik. Itu telah dicontohkan dan diwujudkan dalam diri Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita juga mewujudkan itu dengan saling mengasihi, menggunakan berbagai kemampuan kita, peran kita masing-masing untuk mengembangkan kehidupan kita menjadi lebih baik, menjadi lebih sejahtera, dan menuju pada keselamatan persekutuan dengan Allah Tritunggal sendiri. Semoga demikian. Amin. Kita satu dalam doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, terima kasih karena Engkau telah mewujudkan dirimu dalam kehidupan kami. Dan bukan saja Engkau mewujudkan dirimu, ya Allah Tritunggal Maha Kudus, namun Engkau menyelamatkan kami. Semoga kami juga semakin terdorong untuk mengimani Engkau, memuliakan Engkau, dan terutama mencontohi persekutuan cinta kasih Allah Tritunggal Maha Kudus. Kami boleh saling bersekutu, membangun persaudaraan satu sama lain dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin sejahtera, semakin menuju keselamatan, untuk semakin bersatu dengan Dikau Allah Tritunggal Maha Kudus. Ya Tuhan, doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita
Siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian senantiasa dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.